Oke sobat guys, video tadi menceritakan urutan kerja dari solenoid yang ada di transmisi matic Panther ya guys ya. Nah, dengan menghubungkan secara paralel dengan lampu-lampu, maka kita akan tahu solenoid mana saja yang bekerja saat itu. Misalnya saat gigi 1, 2, 3, 4 atau saat lock up ya. Solenoid sendiri adalah semacam katup ya guys ya. Dia akan mengalirkan atau memutus aliran ke katup-katup atau piston-piston ini hidrolik ya secara elektrik. Jadi dia dikontrol oleh TCM atau microcontroller atau ECU lah. Yang menjadi latar belakang pembuatan video pembelajaran ini guys, terkadang saya itu tidak seret pada saat memakai Panther Matic, yaitu antara kecepatan 30 km per jam sampai dengan 60 km per jam. Antara itu saja guys, 30 sampai 60 km per jam. Ada sesuatu yang ganjel, yang tidak mencerminkan Panther pada umumnya guys. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini guys adalah untuk membuktikan apakah sinyal-sinyal yang dikirim ke solenoid itu sama seperti yang diinformasikan oleh buku manual repair guys. Manfaat dari kegiatan ini guys tentunya bisa dikembangkan oleh masing-masing ya pribadi ya. Tapi untuk sementara bisa saya sebutkan misalnya yaitu adalah untuk mengatur lock up. Kemudian kalau mau pengen buat lagi misalkan petunjuk, oh sekarang giginya masuk gigi 3 atau gigi 4. Mengenai referensi dari pembuatan video pembelajaran ini adalah buku-buku manual yang ada ya guys ya, maksudnya buku manual yang saya dapatkan lewat internet itu tersedia. Jadi nanti misalnya nomor pin, kemudian tentang voltase atau tegangan kerja dan lain-lain, saya mengikuti di situ ya guys ya. Soalnya sudah dijelaskan secara lengkap dan saya tinggal membuktikan saja. Lock up itu adalah kondisi di mana impeller dan turbin berputar dalam kecepatan yang sama. Artinya impeller dan turbin itu disatukan oleh coupling guys ya. Jadi putarannya sama. Nah, ini memang dimaksudkan untuk mengefisiensikan bahan bakar yang digunakan. Sekarang perhatikan pada video berikut guys. Jadi di Panther Matic itu lock up itu ada dua macam guys. Kalau masuk gigi 3, dia akan lock up atau aktif lock up-nya itu di kecepatan 50 km per jam. Tapi kalau di gigi 4, lock up akan aktif di kecepatan 60 km per jam. Nah, video yang berikut itu adalah kondisi pada gigi 4 guys, di mana sebelum kecepatan 60 km per jam itu lock up-nya belum aktif. Jadi takometer akan semacam menggantung ya guys ya, semacam tidak mancal gitu ya. Nah, coba perhatikan. Kondisi yang baru saja kita lihat adalah pada kecepatan di bawah 60 km per jam. Berikut akan kita lihat kalau kecepatannya sudah mencapai 60 km per jam, maka lockup akan aktif, kemudian jarum takometer itu akan turun sedikit dan pergerakannya akan simultan dengan pergerakan speedometer guys, alias tidak selip.
Oke guys, ini saya buat toolsnya atau alatnya. Nanti kabel-kabel ini saya masukkan ke dalam colokan di ini ya, di TCM ya, atau transmission control module ya. Kemudian akan saya hubungkan juga dengan lampu-lampu, sehingga lampu ini ada 3, itu mewakili S1, S2, S3 ya. Kalau lockupnya sendiri adalah S3. Nanti kita lihat nyalanya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat polanya, nanti kita bisa tindak lanjuti dengan mungkin yang modifikasi yang lainnya. Ini adalah TCM, Transmission Control Module, beserta kabel-kabelnya. Pada intinya kita colok-colok saja sesuai dengan petunjuk ini guys ya. Ini kabel mana, S1, S2, S3, plus nanti ada ground yang harus kita pasang. Berikutnya ini adalah alat kita, dia mewakili S1, S2, S3. Kemudian S1 itu adalah solenoid 1, S2 solenoid 2, S3 solenoid 3 atau lock up. Kalau S1 saja yang hidup itu berarti gigi 1. Kemudian kalau S1 dan S2 hidup itu berarti gigi 2. Kalau S2 saja yang hidup, itu berarti gigi 3. Kalau S2 dan S3, ingat ya guys ya, S3 itu adalah lock up. Berarti kalau S2 dan S3 hidup, itu berarti gigi 3, tapi lock up itu di atas 50 km per jam. Kalau S1, S2, S3 itu mati, berarti gigi 4. Tapi lock up mati ya guys ya. Kalau S1 dan S2 mati, S3 hidup, berarti gigi 4 plus lock up. Bagaimana kalau pada saat PRN? Nah, pengaturan katup pada saat PRN itu katupnya diatur secara manual guys, mekanis, melalui tangan kita yang memilih selektor P, selektor kemudian R, kemudian N. Jadi mekanis ya guys ya. Solenoidnya tetap solenoid 1 saja yang hidup. Oke guys, sekarang kita lihat video pada saat aplikasi di jalan ya, baik di jalan biasa ataupun di jalan tol ya guys ya. Silahkan lihat, semoga membantu guys.